Shalom Elohim, Pro Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dunia ini, berdiam di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga buat mempelai terpilih, cantik, elok, mempesona di hati Bapak Yahweh, Ibunda Faith, dan juga kepada semua para malaikatnya, saksi-saksi surga, mempelai-mempelai Bapak, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Di kesempatan ini saya sekali lagi dengan kerendahan hati saya, hanya manusia di tanah berdosa di hadapan Tuhan, ingin menyampaikan kesaksian mimpi saya pada 3 Desember 2023, yang mana ini berkaitan dengan pengungsian dan peringatan untuk berjaga-jaga. Nah, di dalam mimpi itu beberapa orang sepertinya kami itu berencana tuh untuk berkumpul, bertemu di suatu tempat seperti satu ruangan rumah. Kita itu sedang bercerita salah satu dengan yang lain, dan ada juga yang sedang duduk santai. Dan saya mengenali beberapa pribadi yang ada di tempat itu, tetapi ketika saya terbangun tidur, saya cuma mengingat 3 pribadi saja. Dan mereka itu ialah para saksi surga, mempelai-mempelai Bapa. Di dalam mimpi itu, secara tiba-tiba, salah satu orang yang ada di situ ialah Sis Kristi. Secara tiba-tiba mendapat satu panggilan telepon urgent, tapi saya itu tidak mengingat siapa yang memanggil itu. Dan orang yang berbicara di telepon itu mengatakan pengungsian akan terjadi bila-bila saja. Nah, waktu itu saya sangat gembira sekali, dan yang ada di tempat itu juga gembira sekali. Dan ada yang bersiap-siap mencari bag, dan saya melihat juga satu orang ibu, dia sedang menjahit kasutnya yang terkopek sedikit, karena hanya itulah satu-satunya kasut dia yang ada lagi. Dan saya melihat kasut saya itu juga sudah sedikit lusuh dan sepertinya kurang sesuai untuk satu perjalanan. Jadi saya mencari-cari kasut yang lebih sesuai, yang tidak mengganggu perjalanan, untuk memudahkan saya dan lebih tangkas untuk berjalan. Selepas itu kita itu yang ada di ruangan itu kami berkumpul bersama-sama. Kami itu sujud, berdoa, dan menangis di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan diri kami untuk membenahkan diri kami di hadapan Tuhan sementara pengungsian itu terjadi. Dan dalam mimpi itu Sis Kristi memberi pesan kepada saya. Katanya, Bapak berkata bahwa saya harus membakar semua barang-barang yang diberikan oleh mentua saya kepada saya. Tetapi saya berkata saya itu tidak ada mentua. Dan saya mengerti bahwa di dalam mimpi itu yang dimaksudkan itu ialah bekas teman lelaki saya. Dan dalam mimpi itu saya sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur sebab Tuhan menjawab pergumulan saya. Dan kemudiannya itu saya terbangun. Nah, selepas saya bangun itu saya sangat terkejut karena Bapa menjawab persoalan-persoalan saya. Karena barang itu sebenarnya dia ada roh. Jadi apa-apa yang masih menjadi pengikat itu semuanya harus dihapus. Nah, di sini kita mengambil firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 sampai 18 mengenai perlengkapan senjata ilahi, dan menjadikan contoh 5 gadis bijaksana itu supaya minyak pelita kita senantiasa penuh. Karena seperti penglihatan JJ, malaikat Riana, kesaksiannya yang baru-baru itu mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan melihat virus yang sangat banyak seperti pasir di lautan yang disebarkan oleh si setan ini. Dengan menebarkan roh-roh intimidasi, kita tetap berjaga-jaga, jangan merasa bahwa kita sudah cukup kuat dan sudah benar karena kita akan diuji. Saya sudah merasakan bagaimana roh intimidasi ini bekerja lewat pikiran saya sepanjang pertengahan November. Tetapi yang saya paling bersyukur ialah pada waktu saya merasa bahwa Tuhan tidak berbicara kepada saya dan membiarkan saya
Ternyata Dia tidak diam, Dia tetap berbicara melalui firman-Nya. Dia juga berbicara di hati saya, sehingga kita tetap menjadi kuat. Dan tentunya puasa kita itu juga membantu untuk mematahkan dan melemahkan roh-roh si setan ini. Jadi hanya demikian kesaksian saya, semoga kita diberkati, saling menopang, kita terus berjaga-jaga. Karena waktu sudah sangat singkat, makanya roh intimidasi ini bekerja lebih keras, roh setan ini bekerja lebih keras. Terus andalkan Tuhan, supaya kita tetap mendapat kekuatan untuk bertahan. Hanya demikian, salam damai, haleluya, amin.